Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam olahraga. Ya, ketemu lagi di channel Asmai AMT. Oke, pada kesempatan hari ini saya membuat video tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan lompat tinggi gaya vlog. Nah, jadi teman-teman sebelum melakukan lompat tinggi gaya vlog, alangkah baiknya teman-teman melakukan tahapan-tahapan yang saya buat di video ini. Tujuannya apa? Agar teman-teman dalam melakukan lompat tinggi nanti berjalan dengan baik dan lancar, ya. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, tahapan yang pertama yaitu teman-teman harus kenal dulu dengan alat yang akan digunakan untuk lompat tinggi, ya. Kalau dalam pelajaran peserta didik harus dikenalkan dulu dengan alatnya. Alatnya itu apa aja? Kita ambil contoh, kita menggunakan matras, ya. Nah, jadi peserta didik dikenalkan dengan matras dulu. Matras dengan cara seperti apa? Nah, peserta didik membelakangi matras, kemudian menjatuhkan badannya ke matras, pendaratan di punggung. Nah, jadi seperti itu, lakukan gerakan ini berulang-ulang sampai kalian atau peserta didik benar-benar udah yakin kalau matras itu aman, tidak membuat sakit dan tidak membuat cedera. Nah, jadi seperti itu. Tahapan yang selanjutnya yaitu melatih lompatan. Nah, lompatan juga perlu dilatih teman-teman. Kenapa? Karena jangan sampai salah kalau dalam mengikuti perlombaan lompat tinggi itu tolakannya menggunakan dua kaki itu didiskualifikasi, ya teman-teman. Ingat, jadi lompat sama loncat itu berbeda. Nah, di sini kita akan melatih lompat. Nah, lompat gimana caranya? Nah, di sini saya ambil kesimpulan, saya memegang tongkat sambil berdiri di atas matras, kemudian peserta didik melompat untuk meraih tongkat tersebut. Nah, jadi peserta didik ancang-ancang jangan terlalu jauh, 5 langkah atau 4 langkah, kemudian lompat menggunakan satu kaki tentunya, ya. Lompat meraih tongkat yang saya pegang. Nah, jadi lompat raih sampai benar-benar langkahnya sudah bagus, sudah terbiasa, tidak bingung antara lompat sama loncat. Nah, kalau tahapan ini sudah dilalui, lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, yaitu melatih atau mengkombinasikan lompat dengan pendaratan posisi duduk. Nah, di sini untuk melatih apa tujuannya? Di sini untuk melatih lompatan biar secara reaksinya bagus. Pada saat melompat langsung membelakangi matras. Nah, jadi seperti itu. Gimana cara melakukannya? Ancang-ancang jangan terlalu jauh, kemudian mendekati matras, semakin dekat dengan matras kecepatan ditambah, kemudian dibalikkan badan dan lompat di matras dengan posisi duduk. Ya, dengan posisi duduk, ya, belum menggunakan punggung, pendaratan tetap masih dalam posisi duduk. Nah, dilakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai terbiasa lagi. Kalau tahapan ini udah dilakukan, nah ini tahapan yang banyak yang nggak berani, tapi peserta didik saya paksakan untuk berani, untuk memberanikan diri biar berani melompat. Karena kan tadi udah di awal sudah dikenalkan kalau matrasnya itu aman, tidak membuat sakit. Nah, jadi di sini di tahapan ini peserta didik menaiki meja, membelakangi matras, kemudian badan dijatuhkan ke belakang, tentunya pendaratan di punggung. Kalau masih belum di punggung, diulangi terus sampai semuanya bagus, sampai semuanya bisa pendaratan di punggung. Biasanya yang takut pendaratan di pantat gitu, ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru atau teman-teman bisa koreksi, saya sudah di punggung atau masih di pantat. Nah, jadi itu dilakukan gerakan ini sampai benar-benar bagus, sampai benar-benar tangan tidak ke bawah,
tangan itu seperti ini, kaki juga lurus ke atas. Nah, dilakukan sampai benar-benar bagus, benar-benar terbiasa, dan nanti akan semakin yakin. Kalau di sini udah yakin, menuju ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap ini sudah seperti lompatan yang sesungguhnya, tapi belum menggunakan rintangan, belum menggunakan mistar. Masih melompat seperti biasa. Yang pertama tadi pendaratan posisi duduk, sekarang pendaratan menggunakan punggung. Nah, diusahakan semua mendarat menggunakan punggung. Tahap bagus. Kalau sudah bagus, menuju tahap yang selanjutnya, yaitu tahap melewati rintangan tali. Nah, di sini kita mengapa menggunakan tali? Nah, menggunakan tali itu salah satu tujuannya biar peserta didik tidak takut nabrak tali, kan nggak sakit. Nabrak tali cuma talinya jatuh, terus kita jatuhnya atau peserta didik jatuhnya di matras, jadi aman. Nah, talinya menggunakan tali apa? Saya di sini menggunakan tali pramuka. Bisa kalian menggunakan tali rafia atau tali karet, ya. Terus ujungnya jangan ditali di tiangnya, tapi ditali menggunakan sepatu atau sandal, ya, yang agak berat sedikit. Tapi jangan menggunakan batu, dan jangan ditalikan di tiang, karena kalau ditalikan di tiangnya, ketabrak tiangnya jatuh, maka akan menjatuhi peserta didik. Nah, jadi segitu. Nah, di sini latihan. Kalau udah bisa semua, udah bagus semua gayanya, udah benar semua, baru ke tahap selanjutnya, yaitu tahap melewati mistar. Nah, di tahap melewati mistar ini, peserta didik ancang-ancangnya sudah maksimal, ya, sudah sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi kalau pengen tinggi, ya ancang-ancangnya lebih jauh. Itu lompat, lewati mistar. Apabila sudah bisa semua, naikkan ketinggiannya 10 cm dulu, 3 kali melewati, bisa semua lagi, naikkan lagi sampai ke titik yang maksimal. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, tahapan-tahapan dalam melakukan lompat tinggi. Teman-teman saya yakin pasti bisa. Kalau kalian mau mencoba, nggak hilangkan rasa takutnya, pasti bisa. Ya, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, tentunya yang lagi belajar lompat tinggi.
lompati gaya vlog. Nah, dari saya cukup sekian, banyak salah saya mohon maaf. Saya juga masih belajar, saya juga masih butuh koreksi, kritik dan saran dari teman-teman semua. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.